Apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dan dikutuk oleh Yesus. Di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir Pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya atau dalam namanya. Kalau tidak ada bukti, apa bedanya doa Anda dengan doa orang-orang yang mengatasnamakan tikus atau setan? Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan mujizat penyembuhan atas namanya. Perbuatan Anda ini menyesatkan umat. Jadi saya mau menyimpulkan dalam konteks ini, di mana Dr. Sandy Humulin berkata, Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan doa mujizat penyembuhan in Jesus name. Itu tidak benar adanya, alias bohong lagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membahas satu topik yang menurut saya urgent dan mendesak untuk diberikan tanggapan. Pada kesempatan ini saya sudah masuk kepada sorotan dari pernyataan Dr. Sandy Humulin. Demikian. Apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dan dikutuk oleh Yesus. Di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir Pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya atau dalam namanya. Ingat Pastor Andi Simon, ketika Anda mendoakan kesembuhan pasien COVID-19 dalam nama Yesus, orang menuntut bukti atas klaim Anda. Kalau tidak ada bukti, apa bedanya doa Anda dengan doa orang-orang yang mengatasnamakan tikus atau setan? Toh, kalau mau sembuh, sembuh juga. Karena sudah tiba waktunya sembuh. Kalau tidak, ya tidak. Bukan karena doa Anda, Pastor Andi Simon. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan mujizat penyembuhan atas namanya. Perbuatan Anda ini menyesatkan umat. Baik Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan mujizat penyembuhan dalam nama Yesus, in Jesus name atau atas namanya. Benarkah demikian? Justru saya balik bertanya kepada Dr. Sandy Humulin, itu datanya Bapak dari mana? Jangan suka ngarang bebas, Pak. Tidak sebodoh, sedangkal, semiskin itu pengertian pemahaman orang-orang Kristen. Kita tidak mungkin berani melakukan sesuatu kalau itu tidak ada dasar dalam Alkitab. Apalagi dasar-dasar yang fundamental. Bukan ibarat kado, bungkusnya atau kulitnya. Tapi yang terpenting dan utama itu isinya. Dan ini sudah masuk kepada substansi, inti, isi. Pernahkah Yesus memerintahkan atau mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa dalam nama Yesus? Meminta dalam nama Yesus? Mari kita buka. Saya mau mengajari Dr. Sandy Humulin berkaitan dengan hal ini. Kita buka satu persatu. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tolong ini Dr. Sandy Humulin perhatikan khususnya ayat 13 dan 14. Dikatakan demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata minta di sini, dan apa juga yang kamu doakan, kamu mohonkan, kamu serukan, kamu teriakkan dalam nama Yesus,
Yesus pasti melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Perhatikan Dr. Sani Munir ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tolong kita soroti kata-kata ini. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, bukan lagi kepada Bapa. Jadi di sini disamakan meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, meminta kepada Yesus dalam nama Yesus, sama saja. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dari mana rumusnya? Dr. Sani Munir berkata, Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa dalam nama Yesus. Dan apa juga? Meminta kesembuhan termasuk di dalamnya. Meminta berdoa mendapatkan jodoh termasuk di dalamnya. Lepas dari roh jahat, kuasa-kuasa setan termasuk di dalamnya. Saya akan buktikan ayatnya nanti. Kita lanjut dulu ke Yohanes pasal 16 ayat yang ke 23, 24 dan 26. Dikatakan demikian. Dan pada hari itu kamu tidak akan menyanyikan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Konteks yang lebih luas, meminta kepada Bapa akan diberikannya, maksudnya diberikan Bapa dalam nama Yesus. Sekali lagi, meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, maka permintaannya akan diberikan oleh Bapa. Ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacita. Yesus yang memerintahkan dan mengajarkan supaya meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Meminta sesuatu katanya. Masa berpendidikan begitu tidak tahu artinya meminta sesuatu? Meminta kesembuhan ada di dalamnya. Kalaupun tidak tertulis, tapi secara implisit sudah termasuk include di dalamnya. Ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ayat 26a, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Berdoa dalam nama Yesus, meminta sesuatu, meminta apa saja. Saudara, jadi ini Dr. Sani Munir super gaul, sok-sok tahu ajaran Kristen, tapi nyeleneh, gaul, sesat dan menyimpang. Saya tunjukkan lagi kepada kita Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Dikatakan demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, ini ke-70 murid, berarti berbeda dengan ke-12 murid. Jadi perlu saya ingatkan, murid Yesus itu bukan hanya 12. Memang yang lebih populer dan terkenal itu yang 12. Tapi ada 70 murid, ada 120 murid, bahkan ada banyak murid. Saya ulangi sekali lagi. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Setan-setan takluk kepada para murid, bukan takluk kepada Yesus saja. Memang setan-setan, iblis dan mbahnya tunduk dan takluk kepada Yesus ketika dicobai di padang gurun, dicobai di hubungan bait Allah, dicobai di gunung yang tinggi. Kalah telak iblis. Tapi jangan lupa, juga setan-setan takluk kepada kami. Kepada siapa? Kepada ke-70 murid demi nama Yesus. Ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Jadi bukan akan diberikan lagi, telah diberikan kuasa kepada kamu
untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara, tujuan dan ending daripada kuasa yang ada pada kita, dan kita demonstrasikan kuasa itu tunduk kepada kehendak Allah. Kita jangan bersukacita karena itu. Jangan itu menjadi sentral, fokus dan tujuan kita. Tujuan kita adalah surga. Nama kita terdaftar di surga. Jadi setan-setan pun tunduk kepada para murid demi nama Yesus. Dan jangan lupa, Matius pasal 10 ayat 1 berkata demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jelas, diberi kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya tentunya ketika mereka melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, tidak mungkin mereka berdiam-diam. Udah, lenyap segala penyakit kelemahan, diam-diam aja, nggak usah ngomong. Ya mereka berdoa demi nama Yesus. Segala penyakit dan kelemahan disembuhkan, roh-roh jahat dilepaskan dari orang-orang yang mengalaminya. Ini sangat eksplisit, terang benderang. Jadi pernyataan dari Dr. Sanihul Munir, Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan mujizat penyembuhan atas namanya. Itu omong kosong, nonsen, salah kaprah, menyesatkan, tidak sesuai dengan data dan fakta Alkitab. Kita lihat lagi Kisah Para Rasul pasal 3. Saya bacakan untuk kita. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 sampai 10, 12 dan 16. Dikatakan demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara, ada orang yang lumpuh sejak lahirnya, berusia 40 tahun. Dia selalu duduk di dekat pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Hidupnya bergantung dari belas kasihan orang lain. Satu ketika Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah untuk sembahyang atau berdoa jam 3 sore. Ternyata mereka melihat ada di dekat pintu gerbang bait Allah seorang yang sedang sakit lumpuh, dan orang yang lumpuh ini berupaya untuk meminta sedekah dari Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus dan Yohanes pun berkata, lihatlah kepada kami, emas dan perak tidak aku punya, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, in Jesus name, di dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah. Maka dia pun berjalan, melompat-lompat, melonjak kegirangan. Dia ikut masuk ke bait Allah. Sebelumnya dia tidak pernah masuk ke bait Allah, tapi karena dia sudah mengalami kesembuhan, demonstrasi kuasa Tuhan, mujizat kesembuhan, dia pun bersukacita dan ikut masuk ke bait Allah, beribadah kepada Allah. Dan hal itu juga menimbulkan sukacita kepada orang-orang di sekelilingnya, dan orang-orang lain pun yang melihat, menyaksikan hal itu, semakin memuliakan Allah. Tapi apa yang terjadi berikutnya Bapak Saudara? Ayat 12 dan 16.
Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Jadi ternyata orang-orang banyak yang kagum, takjub, terpesona dan memuliakan Allah itu, mereka menyangka bahwa Petrus yang hebat, Petrus yang saleh, Petrus yang punya kuasa. Petrus menampik itu dan meluruskannya secara segera dan cepat. Petrus pun berkata di dalam ayat 16, "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Jadi kepercayaan in Jesus name, di dalam nama Yesus, itu yang membuat orang lumpuh yang berusia 40 tahun itu, bahkan dari sejak lahirnya tidak pernah berjalan, menjadi berjalan oleh karena penyembuhan di dalam nama Yesus. Yang melakukannya siapa? Para rasul. Tidak mungkin Petrus dan Yohanes beserta Paulus dan murid-murid para rasul yang lain, tidak mungkin mereka berbuat sesuatu kalau itu tidak pernah diajarkan kepada mereka. Dan saya sudah tunjukkan tadi ayat-ayat sebelumnya. Jadi saya mau menyimpulkan dalam konteks ini, di mana Dr. Sani Munir berkata, Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan doa mujizat penyembuhan in Jesus name. Itu tidak benar adanya, alias bohong lagi, ngaur dan nyeleneh lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya tanggapan saya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, sekaligus untuk meluruskan konsep berpikir yang keliru, dangkal dan sempit, serta salah dan menyesatkan dari Dr. Sani Munir. Kepada saudara-saudaraku umat Kristen, kiranya apa yang saya suguhkan dapat semakin meneguhkan, menguatkan kita. Jangan pernah undur dari Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.